Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Faruk HM dalam berbagi sejarah kebudayaan Islam. Pertemuan kali ini saya akan membahas materi pokok Kesultanan Turki Utsmani. Ya, betul. Turki Utsmani baru dapat membebaskan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Dahulunya bernama Konstantinopel, yang berarti kota Konstantin, merujuk pada nama Kaisar Konstantin, raja dari kerajaan Romawi Timur. Pada video kali ini saya tidak membahas bagaimana kisah heroik Sultan Muhammad Al-Fatih dalam membebaskan Konstantinopel. Namun, video sejarah ini akan menceritakan kembali Perang Mohac yang terjadi pada tahun 1526 Masehi. Ali Osman uğruna şehit olanlar, şehadet makamına erenler, Allah'ın sevgili kullarıdırlar. Bu zengi, bu Mohaç Ovası'nı Müslüman aleminin... Tahukah kalian kalau perang ini dipicu atas pembunuhan utusan oleh Raja Hungaria karena menolak membayar jizyah, semacam pajak. Nah, mendengar utusannya dibunuh, Sulaiman Al-Qanuni memobilisasi pasukan, membalas penghinaan tersebut. Perlu diketahui, zaman dahulu para utusan merupakan perwakilan sultan atau raja. Kedudukannya langsung mewakili kekuasaannya. Kebayangkan seorang utusan dibunuh. Tidak kurang 50.000 orang pasukan Kekaisaran Turki Utsmani siap menjawab panggilan jihad Sultan Sulaiman. Waktu itu, kerajaan Hungaria dipimpin oleh Raja Louis II dan mampu meyakinkan Vatikan memobilisasi pasukan salib. Atas persetujuan Vatikan, maka terkumpullah kurang lebih 200.000 orang yang siap menahan pasukan Sulaiman. Mobilisasi tersebut melibatkan hampir koalisi seluruh negara Eropa kecuali Prancis dan Inggris karena terikat perjanjian. Konon, pertempuran di lembah Mohac ini berjalan kurang lebih hanya 2 jam saja. Bahkan, ada pendapat hanya 1 jam saja. Pasukan Sulaiman memenangkan peperangan. Hal itu bisa terjadi selain karena karunia Allah dan kedisiplinan para tentaranya menanamkan keimanan dalam dadanya. Sultan Sulaiman sadar jumlah pasukannya lebih sedikit dan tidak dibekali dengan baju perang besi atau senjata yang canggih. Sultan membagi 3 kelompok pasukannya. Ricat! Pertama, pasukan Janisari, yaitu pasukan elit yang berada di depan. Kedua, pasukan berkuda dan pejalan kaki di barisan kedua. Dan yang ketiga, pasukan yang siap dengan meriamnya. Hadi! Acele edin! Yok edin onları! Hadi! 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 Nah, ketiga pasukan tersebut menjadi bagian strategi jitu, di mana pasukan pertama menerjang barisan pasukan Hungaria dan koalisinya. Setelah itu, kembali ke belakang dan digantikan oleh pasukan berkuda dan pejalan kaki. Titik lemahnya di sini. Ketika pasukan kedua sultan telah bertempur, dengan segera sultan menarik mundur pula. Melihat keadaan seperti itu, pasukan salib termasuk Raja Louis II mengejar tentara sultan yang seolah-olah ketakutan. Merkez toplar ateşe hazır. Ay! Yok edin onları! Namun, sayang, mereka menyadari ketika telah sampai pada jarak tembak meriam, baju besi, helm, dan perisai yang mereka gunakan tidak lagi menjadi pelindung. Menyadari hal tersebut, gantian mereka lari ke belakang. Toplar ateş! Tüfek anda! Celakanya, di belakang mereka ada sungai Danube. Banyak sekali tentara koalisi yang nyemplung ke sungai. Namun berat, baju besinya menarik mereka ke dasar sungai, termasuk Raja Louis II.
Perang ini terjadi pada tanggal 21 Zulqa'dah 932 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 29 Agustus 1526 Masehi. Kumandang takbir saat muslimin memasuki Budapest, ibu kota Hungaria, karena pada waktu bertepatan dengan Idul Adha. Hal serupa pula mereka lantunkan di Belgrade, Serbia. Ini perang yang memilukan, sungguh akhir yang tragis bagi pasukan koalisi.